Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Masih belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh. Bekerja sama dengan KKG Kecamatan Kejaksan Gugus 4. Anak-anak, perkenalkan ya, nama Ibu Heria. Ibu mengajar di kelas 1 SDN Keramat 2. Anak-anak, sekarang kita akan belajar di tema 1, diriku. Subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 1. Persiapan apa dulu ya sayang yang harus disiapkan sebelum belajar? Senyum anak Indonesia. Terus karena belajarnya di rumah, jadi anak-anak ya bisa ditemani oleh ayah, bunda ya untuk belajar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya sayang. Dengarkan ya sayang ya, sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya anak-anak, karena di masa pandemi ini ya, Ibu selalu mengingatkan untuk Ibu sendiri dan juga anak-anak di rumah ya, untuk mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak masih ingat ya sayang? Ya, yang pertama apa ya? Lihat coba gambarnya. Yang pertama selalu memakai masker ya bila keluar rumah. Jangan lupa ya, selalu mencuci tangan di air yang mengalir setiap melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan. Terus apalagi ya? Menjaga jarak, pinter ya, dan menjauhi kerumunan ya. Kemudian apalagi ya? Tetap selalu di rumah ya, bila tidak bila tidak mendesak ya, baru keluar rumah ya. Kemudian lanjut ya sayang. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menerapkan sikap duduk yang benar saat menulis dengan tepat. Siswa dapat menerapkan sikap membaca atau menulis yang benar. Siswa dapat menerapkan cara memegang pensil yang benar. Siswa dapat menerapkan cara berdiri yang benar. Siswa dapat menerapkan aturan merawat tubuh secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat membuat karya ekspresi 2 dimensi finger painting. Lanjut ya sayang. Ya, kebiasaan baik untuk tubuh, Ibu akan menampilkan video. Anak-anak, lihat ya sayang ya videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Nah, ayo kita mulai. 1. Sikap duduk yang benar. Kenapa kita harus duduk dengan posisi yang benar? Posisi duduk yang benar bisa membuat kita tidak mudah lelah, meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, bagaimana caranya? Duduk dengan tegak,
Usahakan punggung dan pinggang kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks karena lebih sedikit otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Berdiri setiap 40 menit. Duduk terlalu lama bisa membuat kita lelah dan membuat otot kita sakit. Jadi, usahakan kita berdiri setiap 40 menit. 2. Sikap membaca atau menulis yang benar. Cahaya tidak membelakangi bacaan. Usahakan cahaya dapat menerangi bahan bacaan, sehingga mempermudah kita dalam membaca. Jaga jarak mata dan tulisan. Usahakan menjaga jarak antara mata dan tulisan kurang lebih 40 cm supaya mata tidak mudah lelah. 3. Cara berdiri yang benar. Berdiri yang tegak. Saat berdiri, posisi kita harus tegak. Karena kalau kita berdiri dengan sedikit membungkuk, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Dan jika terlalu lama, bisa membuat punggung kita sakit. Ini adalah cara berdiri yang salah. Dan ini adalah cara berdiri yang benar. Duduk yang baik ketika menulis. Coba kalian perhatikan, ketika menulis, badan kalian dalam posisi tegak. Coba tegakkan badanmu sekarang. Nah, bagus. Ketika badanmu sudah tegak, kemudian kamu bisa menulis dengan baik. Kenapa ya badan kita harus tegak saat menulis? Iya, agar tulang punggungmu lurus, tidak sakit. Nanti kalau ketika menulis badanmu bungkuk, kamu jadi seperti sudah tua. Jadi menulisnya harus tegak ya badannya. Tuh lihat, ini kita bedakan cara menulis yang benar dan cara menulis yang tidak benar. Lihat, ada yang menulisnya dengan posisi bungkuk badannya. Itu tidak boleh dilakukan. Yang benar adalah lihat yang ada tanda centangnya. Nah, itu posisi duduk yang benar. Badannya lurus. Mari kita lakukan. Duduk dengan tegak, pegang pensil yang benar, letakkan buku di depanmu. Sikap duduk yang benar, duduk yang tegak. Dekatkan meja kursi, berdiri sesaat. Sikap baca tulis yang benar, cahaya di depan. Jaga jarak mata dan juga tulisan. Ya, anak-anak tadi sudah lihat ya videonya. Sekarang kita sama-sama belajar bernyanyi. Ayo bernyanyi. Ibu akan menyanyikan dulu ya. Nanti anak-anak di rumah ikutan. Siap? Ya, sikap duduk yang benar, duduk yang tegak. Dekatkan meja kursi, berdiri sesaat. Sikap baca tulis yang benar, cahaya di depan. Jaga jarak mata dan juga tulisan. Terima kasih anak-anak. Nanti belajar ya di rumah. Ya, sikap duduk yang benar. Anak-anak sudah ya, tadi sudah lihat videonya ya. Duduknya harus yang bagaimana? Iya, yang tegak ya. Berdiri setiap 40 menit ya. Kemudian cahaya tidak membelakangi bacaan. Dan jaga jarak mata dan tulisan. Anak-anak, sekarang bagaimana ya kalau menunjukkan sikap duduk yang benar saat menulis?
Cara memegang pensil yang benar, coba lihat, perhatikan sayang. Ya, tangannya ada di mana ya? Ya, tangannya yaitu memegang pensil, menempel ya. Jangan tidak menempel ya sayang. Kemudian cara memegang pensil yang salah, coba dilihat. Bagaimana cara memegang pensil yang salah itu? Ya, lanjut ya sayang. Sikap duduk yang benar saat menulis harus bagaimana? Coba dilihat gambarnya. Ya, harus duduk yang tegak ya. Kemudian lanjut sayang. Sikap duduk yang salah saat menulis, kepalanya ada di mana? Ya, kepalanya ada di atas meja ya. Itu berarti sikap duduk yang salah. Aku merawat tubuhku ya. Tubuh yang sehat adalah karunia Tuhan. Kita wajib merawat tubuh dengan baik. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, tubuh yang sehat membuat kita bersemangat dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat. Seperti tadi ya, waktu sikap kita duduk berarti harus tegak. Itu juga sebagai kita merawat tubuh dengan baik. Lanjut ya sayang. Kewajiban kita tetap menjaga kebersihan dan merawat tubuh. Ada beberapa benda di sekitar kita digunakan untuk merawat tubuh. Adik-adik tahu tidak contohnya apa ya benda-bendanya? Ya, pinter. Ada sabun yang digunakan untuk mandi. Kemudian ada sikat gigi ya dan pasta gigi yang digunakan untuk apa? Ya, pintar menggosok gigi. Kemudian ada juga sisir untuk merapikan rambut ya, biar rambut kita tidak apa? Tidak adu-aduan ya, atau rapi ya, pintar. Kemudian ada juga sampo untuk mencuci rambut ya, rambut kita bersih dan tidak berketombe. Lanjut ya sayang. Ya. Ada juga yang memotong kuku dan membersihkan telinga dengan teratur, itu juga merawat tubuh kita. Kuku harus dirawat ya, biar kuku sehat, kuku bersih ya. Kuku kotor mengandung kuman, kuku panjang dan kotor harus dipotong. Coba lihat anak-anak kukunya, lihat coba di rumah. Kukunya panjang atau sudah dipotong? Ya, kalau kukunya panjang dipotong ya sayang ya, minta potong sama orang tua. Mengganti pakaian ya, pakaian kotor menjadi sarang penyakit. Ketika berkeringat, gantilah pakaianmu. Jadi kalau sehabis mandi harus berganti pakaian. Berkeringat juga harus ganti ya pakaiannya ya sayang ya. Lanjut. Ya, pada saat pandemi COVID-19 ya, budayakanlah untuk mencuci tangan ya, karena mencuci tangan juga termasuk merawat anggota tubuh. Awal cuci tangan dahulu ya sayang ya, jangan lupa setiap melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan. Di sini ada gambar, lakukanlah 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. Coba lihat sayang, perhatikan ya. Nomor 1, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir ya. Kemudian nomor 2, usapkan sabun ke telapak punggung tangan dan selah jari-jari. Nomor 3, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Nomor 4, bilas dengan air bersih yang mengalir. Nomor 5, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Anak-anak boleh ya coba di rumah sayang. Ya, sekarang setelah kita mencuci tangan, anak-anak mau bermain apa ya? Bermain finger painting ya. Aduh, nanti kotor Bu Guru tangannya. Jangan takut, nanti cuci tangan ya. Oke, lanjut ya sayang ya. Finger painting adalah menggambar dengan menggunakan jari-jari tangan kita. Coba mana tangannya semuanya sayang? Iya, pinter. Nah, ini contoh gambar finger painting ya sayang ya. Bagus-bagus kan gambarnya ya.
Anak-anak boleh mencoba di rumah ya sayang ya. Lucu-lucu, ibu aja suka ya. Lanjut sayang. Ayo membuat kreasi finger painting. Nanti di rumah anak-anak mencoba ya sayang ya. Alat dan bahannya yaitu kertas putih. Pewarnanya dari apa ya Bu? Boleh dari pewarna makanan ya. Kemudian air, piring atau wadah yang agak lebar ya sayang ya. Biar nggak pada tumpah. Cara membuatnya, coba perhatikan sayang. Nanti untuk di rumah ya. Gunakan jari sebagai pengganti kuas untuk melukis. Yang kedua, selipkan jari pada cat atau pewarna. Yang ketiga, sapukan jari pada kertas gambar sesuai kreasi kalian. Anak-anak juga bisa ya membuat pola terlebih dahulu pada kertas gambar sebelum diwarnai. Anak-anak boleh mencoba ya di rumah ya, minta didampingin orang tua atau kakak. Ya, kesimpulan dari materi untuk hari ini sayang, sikap duduk yang benar yaitu duduk yang tegak, dekatkan kursi ke meja dan berdiri sejenak. Sikap membaca atau menulis yang benar, menghadap cahaya dan jaga jarak antara mata dan tulisan. Kita wajib merawat tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Finger painting adalah menggambar menggunakan jari-jari tangan. Ya anak-anak, itulah pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian. Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.